Papua Pendeta sendiri, yaitu Pendeta Obed Bego Mauri, SPH, MTH. Bapak Obed atau Pendeta Obed lahir di Serui tanggal 26 bulan Mei 1948. Kemudian untuk alamatnya Bapak Pendeta sendiri itu di Jalan Bukit Zaitun, Kelurahan Malarso, Kecamatan Melayu Simsa. Kemudian Bapak Pendeta Obed ini adalah ketua dari Ketua Rumah Moderasi Beragama atau biasa disingkat RMB, dan juga sebagai pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja Papua di Papua Barat atau biasa disingkat sebagai PGDP. Oke. Kenapa betah di Papua? Di sini Bapak, mungkin bagi saya pribadi Bapak, saya lahir berbesar di Padang, dan Padang itu adalah mayoritas Muslim. Dan di sini saya melihat toleransi itu sangat tinggi Bapak. Kebetulan 2 hari yang lalu saya keluar bersama-sama dengan Stikas dan juga teman-teman dari sini, mungkin ada yang di pojok sama kesalahan juga kemarin ya Pak. Nah itu kami keluar sama Muslim Bapak. Tiba-tiba sopir Muslim ini berhenti Bapak karena ada sedikit ambulan. Di situ saya kaget, kenapa Bapak tiba-tiba berhenti gitu saya. Dan Bapaknya ngomong, kami di sini itu istilahnya penghormatan terakhir kami sama orang yang meninggal gitu. Dan itu tidak mengenal mau yang meninggal Islam, Kristen apapun agamanya gitu. Dan sekitar minggu lalu saya ke Papua Jupiter, Bapak Jupiter. Dan di situ saya lihat ada 5 kota infak. Dan itu baru pertama kali saya melihat 5 kota infak berjejer-jejer Bapak. Karena selama ini cuma ada Islam aja, kota infak Islam aja gitu. Ini ada 5 kota infak. Awalnya saya pikir itu infaknya buat duit Bapak, saya masukin duit kan. Terus saya lihat lagi, loh kok pas semua, ternyata itu voucher toko. Mungkin itu pengalaman singkat saya selama di sini. Terima kasih. Kita mulai dengan kenal Papua dulu. Ya, Papua ini 3,5 kali Pulau Jawa luasnya. Ya, artinya semua orang Papua, orang Jawa di drop di sini belum padat juga. Ya, belum padat juga Pulau Papua ini. Ya. Ya. Dan Pulau Papua ini terkenal dengan hutannya. Ada kurang lebih 36.200.000 hektar yang mensuplai oksigen untuk dunia. Jadi Papua ini cukup luas. Untuk kenal Papua, kita perlu hafal rumus. Rumusnya itu 247. 247 itu rumusnya ya untuk kenal Papua. Artinya 3 terdiri dari pesisir pantai dan kepulauan, itu yang pertama. Yang kedua dataran rendah, dan yang ketiga dataran tinggi. Itu 3 ya. Pesisir pantai dan kepulauan, dataran rendah dan dataran tinggi. Itu 3. 7 itu terdiri dari 7 wilayah adat. Ya. 7 wilayah adat besar yang terdiri dari wilayah pertama Tagi dari sini, Pemberamo sampai perbatasan di daerah Tagi. Ya. Kemudian daerah Saireri di sini. Teluk. Kemudian Lapago, wilayah suku besar, wilayah adat di Lapago. Kemudian Mepago, provinsi Papua Tengah, ini Mepago. Kemudian Anipma di sini. Kemudian datang ke Bomberai, ya. Rahang bawah dari burung besar ini. Kemudian rahang atas ini namanya Bomberai. Ya. Jadi untuk kenal Papua, resepnya itu 3.
7 dan 247. Papua ada 247 bahasa suku. Dan bahasanya beda-beda. Seperti di Sorong ini. Moi saja, suku Moi saja ada 7 logat bahasa. Beda. Ada Tehit, itu Sorong Selatan. Ada Maibra. Orang Ayamaru, Aitinyo, Aifat, Aiwasi. Ada Tambrau. Tambrau dengan berbagai bahasa lagi. Ada kurang lebih 5 bahasa di sana. Bahasa Tambrau. Karon Madik dan Karon Doi. Kemudian bahasa yang sama satu suku di daerah Sereni ini, bahasa dia dengan suku diamnya, ya. Bahasa Me untuk daerah Mepago, ya. Tapi ada sampai ini juga itu Mepago. Tapi bahasanya beda-beda lagi. Ada kurang lebih 18 bahasa di situ. Ya. Jadi kalau saudara lihat Papua ini dengan kacamata Jawa, kita akan salah. Ada organisasi Papua Merdeka, saudara dengar OPM-nya, yang lagi marah, yang menyebabkan tentara kirim khusus ini, polisi kirim khusus ini, dan membuat beberapa tempat itu rawan. Ya. Ya. Kita bersyukur bahwa di Sorong ini, walaupun ada saja di luar kota Sorong, ya. Ya. Mereka ingin merdeka, ingin disadari. Karena tadi saya sudah bilang, pemerintah mau menjadikan orang Papua itu orang Jawa, sedangkan dia punya budaya sendiri ada, bahasanya beda, dia suku bangsa tersendiri, ya rasnya ras Melanesia, bukan ras Mongolia dan lain sebagainya. Ini juga dengan banyak bahasa, banyak suku ini menyebabkan dia tidak bersatu. Yang mau merdeka ini yang disebut namanya kemerdekaan. Itu ada 7 pemimpin. Ya, 7, ini 7 pemimpin yang mengaku diri presiden. Merdeka. Antara saja. Dia bisa merdeka sama-sama. Sudah 60 tahun. Ya. Indonesia atau Papua dalam Indonesia 50 tahun lebih. Ya. 63 tahun. Siap. Ini penyebab salah satu. Ya. Papua ini belum berdamai. Ya. Belum tenang. Itu sebabnya saudara sebagai calon-calon pemimpin, kalau sudah punya S1 itu sudah pemimpin. Ya. Pemimpin paling tidak pemimpin di rumah tangga. Kalau rumah tangga itu, ya kepala keluarga itu, ya rumah tangga itu ada keharmonisan di sana, ada rasa damai, dia akan tularkan lingkungannya dengan kehidupan damai. Ya. Dia akan tularkan lingkungannya dengan damai. Jadi mulai dari rumah tangga. Ya. Itu sebabnya mulai sekarang, saudara lihat-lihat di kampus ini, siapa nanti jadi kawan saya. Itu bukan nomor 1. Saya harus selesaikan kuliah dengan baik dan ya, berpredikat terbaik. Itu
keribuan para orang tua. Bisa jauh dari Tanah Batak datang sampai sini. Ya, orang tuanya berdoa untuk dia. Ya, dia dia sungguh-sungguh sekali. Ya, mau pulang juga sudah malam, sudah ada di perantauan yang lebih baik. Kerja di sini, dan aku sudah berhasil berpulang. Tapi ini sendiri kenapa begitu lama antara datang belum selesai itu bukan solusi. Tahun lalu ada dialog dengan Wapres, saya sampaikan satu pertanyaan, Bapak Wapres, apakah di Indonesia ini menyelesaikan konflik di Papua ini hanya bisa dengan bedil? Apa itu bedil? Tembak. Ya, senjata. Senjata. Tidak dijawab sampai hari ini. Ya, belum dijawab. Jadi kita harus dengan adanya saudara-saudara, jadi pemuda pelopor perdamaian, ya, pelopor perdamaian, pembawa perdamaian untuk Indonesia ini. Ini Papua yang bergejolak ini akan selesai. Mungkin waktu kalian dari komite, pertama dari sini. Yang wanita siapa tahu nanti punya suami bupati, punya suami kandim, dan Angga, wow, anggota DPR. Atau saudara sendiri masuk DPR, sudah bicara di sana. Sekarang belum, nanti waktu saudara lihat, ya, baru ingat ke kelas kita hari ini. Saya sudah jadi begini ya, ya, itu sebabnya penting sekali kita jadi pembawa damai. Ya, banyak ya, sebagai saudara-saudara dari luar Papua, kita kenal Papua supaya kita membangun jembatan. Jembatan nama apa? Saudara mau bangun jembatan nama apa? Ada yang boleh bicara? Membangun jembatan nama apa? Nama jembatan? Silakan. Jembatan perjuangan. Gimana? Jembatan perjuangan, Pak. Jembatan perjuangan, oke, apa lagi? Jembatan perdamaian. Jembatan Perdamaian. perdamaian. Ya, supaya bisa berdamai. Kalau sudah berdamai, harmoni diciptakan, produktivitas dapat. Ya. Kalau tidak damai, tidak bisa produktif. Tidak bisa. Konflik terus, bagaimana kita membangun daerah. Dan untuk berdamai, kita masing-masing punya agama. Ya. Dari Kementerian Agama sudah punya program dari kerukunan umat beragama. Dari kerukunan umat beragama saya ingat. Ya. Saya lanjut. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan umat beragama yang lain, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Itu namanya dari kerukunan umat beragama. Dasarnya dari Undang-Undang Dasar 45 dan Garuda Pancasila atau Pancasila kita. Ya. Sila pertama apa? Kedua. Adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Rakyat negara dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Orang Bali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia Bali dengan mencari kemakmuran dulu. Ya. Baru adil. Tidak bisa. Adil dulu baru makmur. Ya. Kita biasa menyanyi adalah lagu adil dan makmur. Lagu kebangsaan. Kita punya Pancasila luar biasa. Tidak ada di negara lain kecuali di Indonesia. Mengutamakan Tuhan dan merindukan persaudaraan, perdamaian, ya. Dan merindukan keadilan. Dan selalu mau bermusyawarah. Hanya kadang-kadang kita lihat ya, di berita-berita orang main hakim sendiri dan lain sebagainya. Itu karena ada kepentingan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Ada? Tidak ada belum ada. 37247 sudah ingat ya? Ya, dari 247 bahasa suku ini hasil survei, hasil penelitian oleh lembaga internasional yang namanya Summer Institute of Linguistics dari Amerika dengan kerjasama dengan Universitas Texas di Jayapura, ya, mulai dari tahun 1960-an ya, sampai dengan ya sekitar 1967 ya, sampai dengan sekarang. Ini dua hasil penemuan 247. Ada lembaga lain yang menyelidiki katanya 300. Jadi kita tidak usah melebar. Yang 247 saja sudah kewalahan kita. Ya. Ya. Kalau di Jawa, satu pulau Jawa hanya ada 3 bahasa. Ya. Jawa yang padat penduduk hanya ada 3 bahasa lain. 1, 2, 3 apa? Jawa, Sunda, Betawi. Udah. mulai dengan Madura. Iya, Madura. Madura. Jawa yang 3 tingkatan itu. Ya. Abangan, Kromo, Inggil, dan Sunda. Jadi 3. Nanti Banten itu campuran dari Sunda dan Jawa. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat Papua ini, kita harus mengasihi mereka. Ya, kita harus mengasihi mereka supaya mereka bisa dibangun. Pada waktu sudah jadi pemimpin, saudara akan dibangun kecepatan berdamaian. Antara gereja ini dengan gereja yang sana atau gereja sini harus membangun jembatan perdamaian. Indonesia ini 1000 lebih suku. Ya. Ada kurang lebih ada 1011 suku ya. Ya. Dengan 17.000 pulau, 17.004 pulau. 17. Mudah sekali disintegrasi bangsa. Kalau tidak ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kalau tidak ada dari kerukunan umat beragama. Kalau tidak ada toleransi beragama. Kalau tidak ada moderasi beragama. Ya. Saya salah satu ketua rumah moderasi beragama di IAIN.
Ya, jadi. Kenapa namanya moderasi beragama? Karena waktu kerukunan beragama ini tidak dijalankan dengan baik, dimunculkan toleransi. Toleransi juga belum baik, dimunculkan moderasi. Moderasi ini nomenklatur baru yang dikenakan kepada agama-agama di Indonesia, ya, warga penganut agama-agama di Indonesia. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ya, agama punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kita saling belajar satu dengan yang lain. Dalam Islam ada beberapa hal yang saya pelajari. Misalnya, kalau sudah jam sholat, dalam perjalanan dia istirahat saja, dia masuk dari situ ke air, tempat air wudhu dan ambil air wudhu dan masuk sholat. Ya, kalau sudah sholat di waktu. Ya. Kalau di gereja hari Minggu dia harus lihat ini gereja siapa? Oh, bukan gereja HKBP bukan? Ya, saya gereja HKBP. Ya. Siapa dari HKBP di sini? Tidak masuk gereja enggak? HKBP di Sorong ini ada di mana? Gereja Nazaret. Kamu pernah ketemu saya di sana? Saya sering diundang khotbah di situ. Ya, pernah dari istri ke sini, paduan suaranya nyanyi di sana. Fokus ke khotbah. Ya, ya. Jadi kelemahan dari Kristen itu alirannya 238 aliran gereja. Ya. Kalau Islam hanya ada 2 besar, Hindu dan Muhammadiyah. Ya, 2 besar. Memang ada yang kecil-kecilnya. Ya. Kalau di Indonesia ini ada kurang lebih 70. Ya, 70 aliran. Ya. Tapi itu tidak kelihatan, dia ada di dalam 2 besar ini, Hindu dan Muhammadiyah. Kristen bukan masih tetap berkembang terus, dan Kementerian Agama bingung mau dihentikan nanti melanggar. Jadi lebih baik diterima dengan arahan. Ya. Jadi gampang sekali dalam Islam, masuk di masjid mana saja boleh. Asal sudah jam sholat yang biasa taat sholat, dia akan masuk ke masjid. Setiap masjid ada air wudhu. Ya. Saya biasa dalam perjalanan di Jawa ini, kalau dari satu kota ke kota yang lain, sudah malam, sudah mengantuk, saya masuk di masjid saja. Permisi dari menjaga masjid. Ya, berisi muka di sana. Saya numpang tidur di ruang masjid, tidur. Ya, ya. Pernah ada yang pikir saya ini salah satu ustaz atau apa? Ya, sampai baik. Ya, saya belajar Islam mulai dari tahun 1966 sampai dengan 69. Ya, dari ambil air wudhu sampai sembahyang berapa rakaat itu saya tahu. Ya, karena saya sering bantu imam mengatur ketika sembahyang itu. Ya, supaya iman jadi. Kenapa demikian? Karena saya mantan bekerja di Radio Republik Indonesia. Ya. Tahun 66 itu belum ada, saya di balik awan. Kalau kami Kristen,
Kalau bukan gereja saya belum mau masuk gereja. Wah, ini parah. Hal yang bagus dari Islam juga kita bilang. Tiap kali dia naik angkot atau masuk mobil, apa katanya? Yang Islam bisa jawab. Bismillah. Lain sama itu. Dia masuk mobil angkot. Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah juga. Bismillah dulu. Kristen masuk aja dulu. Ya turun juga turun aja. Dalam bergaul. Ini aja sudah. Juga. Kalau waktu saya sudah habis, kita berhenti aja. Jadi mari untuk bisa berdamai dengan semua orang, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kadang-kadang dalam hati kita ini ada peperangan, tidak tenang, hati dengan pikiran, intuisi dengan pikiran, dengan otak tidak jalan, tidak sejalan. Jadi kita harus satukan. Satukan dengan keyakinan agama. Kalau Kristen, ya kalau saya Kristen, saya bicara dari Kristen. Tapi semua Islam sendiri. Hindu Buddha, ya, karena saya pernah belajar agama-agama. Tahu sedikit tentang agama lain. Tapi agama saya, keyakinan iman Kristen itu fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi Kristen yang betul, ya, dasar iman yang betul. Ya, jangan ikut-ikutan saja, jangan karena lahir sebagai Kristen, ya, tidak melakukan firman Tuhan. Bisa bukan kita di situ. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yang Kristen bisa baca ayat 17 ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau sudah benar, damai sejahtera akan tumbuh di dalam hidup. Diikuti dengan apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Hanya ada dua, kalau bukan pembawa damai, pembawa Terus. masalah. Sudah mau jadi pembawa damai. Ini harus mulai dari diri sendiri. Ya, nanti kalau sudah berumah tangga, mulai dari suami istri. Ya, jangan cuma habis dari pengurus, udahlah masing-masing urus diri. Ya. Kita mulai dengan membentuk rumah tangga, karena dari rumah tangga itulah keluar perdamaian, mempengaruhi lingkungan di mana kita hidup. Jadi berkat untuk lingkungan, jadi berkat di mana kita kerja, di kantor atau di mana saja. Ya. Di rumah sakit jadi berkat. Kalau kita membawa damai di rumah sakit, pasien biar kita saja belum kasih obat,
mereka saudara senang. Ya, tapi kalau kita jadi suster lagi masuk dengan di rumah tidak tenang, ya, terbawa sampai ke tempat kerja. Wah, tangani pasien ini salah. Harusnya kasih obat yang begini, obat yang kasih sembuh, dikasih obat lagi. Wah, bisa bahaya ini pasien. Ya, pernah saudara tahu ada pasien yang meninggal karena salah kasih obat? Ya, karena pengaruh dari rumah, ya, baru cekcok dengan suami atau dengan istri, pergi ke tempat kerja, pengaruh dari rumah di bawah. Ya. Saya bicara semua pengalaman hidup. Tidak boleh berusaha supaya keluar rumah pergi cari nafkah itu sudah tenang, damai. Ya, asal jangan di jalan kita senyum terus, nanti orang bilang wah, Tuhan bisa dia. Ya. Ini penting sekali kita dari pembawa damai. Ayat yang lain kita lihat dasar pembawa damai, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Yang Kristen di sini harus menjadi pembawa damai dari pembuat masalah. Matius, apa? Kalau selama ini ada yang membuat kesalahan, baik bertobat. Yang penting sekali bertobat. Tahu dulu kan? Yang aja. Matius 5 ayatnya yang ke-9, dan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Ya, berbahagia orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak. Jadi pembawa damai dalam segala macam profesi. Dia pembawa damai. Saya bicara di militer juga, mereka akan saya. Bapak, bagaimana kita siap untuk kumpul? Kita ini tidak boleh bunuh orang. Bagaimana? Ada ayat yang bilang begitu. Tidak percuma pemerintah menyandang senjata. Kita harus tahan pemerintahan. Dan tentara itu pengaman negara. Kalau ada pemikiran, kalau tidak berperang. Jadi bagaimana kalau dia sudah tembak orang, bunuh orang? Jelas, Tuhan mengatakan pembunuh itu berdosa dan hukumannya adalah neraka, maut, kematian. Karena dia punya agama. Dia berdoa supaya musuh itu dijauhkan dari hati. Dia bisa pulang dengan aman, nyaman. Ya, bukan pulang tinggal nama. Jadi ini juga harus menjadi pola hidup dari militer juga. Tidak membawa damai. Kita menjadi mereka di mana kita bekerja. Marketplace di mana kita ada. Yang ketiga, Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14. Baca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, berusaha hidup damai dengan semua orang. Ya, dan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tuhan itu kudus. Jadi kalau kita tidak kudus, dan harap masuk surga. Ya, tidak ada jalan ke surga kecuali kekudusan kita bangun. Berusaha hidup damai dengan semua orang.
Ya, pertama artinya kita membawa damai. Ya, apalagi kita komunistis. Ya, berusaha membawa damai. Karena sudah cukup banyak orang di luar yang jadi pengacau. Yang membawa damai. Gereja itu banyak merek di Sorong ini ada 59 ya. Yang terdaftar di Kementerian Agama Kota ada 49 dan 10 masih belum memenuhi syarat untuk didaftarkan. Namun tetap negara kita kasih keleluasan untuk orang beribadah agama. Kekristenan yang paling banyak sangat geri. Ya. Apa motivasi begitu banyak aliran Kristen? Kami sudah adakan survei dan motivasi yang mendorong orang aliran gereja adalah tiga. Yang pertama harta atau keuangan, kekayaan. Yang kedua mau jadi pemimpin, tidak mau dipimpin. Ya. Dan yang ketiga, saudara cari sendiri. Dua survei. Kenapa ada tiga? Kenapa Bapak bilang tiga? Lalu satunya disuruh saudara sendiri. Ya. Ya. Bisa mulai. Jadi kita sebagai pembawa damai berusaha hidup damai dengan semua orang. Tapi jangan lupa bahwa akhir dari hidup setiap insan dia akan menghadap sang Halim atau sang langit dan bumi. Jadi dia harus hidup dalam kekudusan. Ya. Kalau tidak hidup kudus, jangan mengharapkan surga. Hanya ada beriman surga atau neraka, tidak ada impian surga. Ya yang menimpa saya di impian surga sini tidak ada. Ya. Dari mana saya tahu? Dari kitab suci. Ya. Itu saja. Dan yang terakhir buat kita buka di Yohanes 14, Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ini penawaran kepada yang present. Silakan. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jalan kebenaran dan hidup. Yesus. Tidak ada seorang yang mengenal diri benar kecuali Yesus. Kecuali Yesus. Siapapun dia tidak pernah menemukan bahwa dia itu benar. Dia jalan ke surga kecuali Yesus, karena Yesus dari surga turun ke bumi. Dan dua saksi besar menyaksikan bahwa benar dia turun dari surga. Yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Quran. Menyaksikan bahwa Yesus yang disebut dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih turun dari surga. Ya. Lahir dari kalimatnya Allah dan rohnya Allah. Sama di Kristus. Dia lahir dari firman Tuhan. Dan dia sebelum lahir 700 tahun sebelum lahir sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang yang namanya disebut orang penasehat jaya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Itu di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima.
Kalau mau yang Kristen mau sungguh-sungguh menjadi pembawa damai, itu dia. Yang Islam taat, rukun iman, rukun Islam harus kita ya, belajar agama dari prasejarah Nabi Muhammad SAW. Dari lahir sampai menikah dengan janda muda yang kaya, ya, dan menerima waktu di Gua Hira, ya, kemudian penyebaran dan wafat Nabi, penulisan kembali Quran oleh tiga khalifah Nabi. Penyebarannya sampai ke Indonesia dan rukun iman serta rukun Islam sudah. Ya. Itulah keyakinan iman Islam. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Saudara sendiri yang tahu sudah sejauh mana saya melakukan. Ya. Kembali kepada agama masing-masing. Ya, lakukan. Supaya menjadi pembawa damai, membangun jembatan yang namanya perdamaian, jangan membawa kerusuhan, ya, jangan membawa masalah. Ya. Sampai di sini penyampaian saya kembalikan kepada moderator.